Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Made Irma Dewi dari program studi S1 Kimia dengan NIM 1913081002. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dosen karena sudah memberikan saya kesempatan untuk melaporkan hasil praktikum yang sudah saya lakukan secara sederhana di rumah, yaitu mengenai pembuatan minyak kelapa murni atau virgin coconut oil dengan metode fermentasi. Nah, di dalam hasil praktikum yang sudah saya lakukan, saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama ada judul dan tujuan, kemudian ada dasar teori, lalu alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum yang sudah saya lakukan mengenai pembuatan minyak kelapa murni atau VCO, kemudian ada prosedur kerja yang dituangkan dalam bentuk video, lalu ada hasil pengamatan didapat beserta pembahasannya, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Baik, untuk yang pertama yaitu judul dan tujuan, di mana judul dari praktikum ini yaitu pembuatan minyak kelapa murni atau VCO atau virgin coconut oil dengan metode fermentasi. Dengan tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui cara membuat minyak kelapa murni ini menggunakan metode fermentasi, dan yang kedua mengetahui pengaruh lama dari metode fermentasi yang dilakukan dari sifat fisik dan organoleptik dari minyak kelapa murni yang nantinya dihasilkan. Nah, di dalam pembuatan VCO atau virgin coconut oil, tentu kita memiliki atau membutuhkan bahan utama atau bahan dasar yaitu berupa kelapa. Kelapa merupakan salah satu dari sekian banyak biji tanaman yang dapat digunakan dalam pembuatan minyak. Minyak yang terbuat dari kelapa banyak digunakan masyarakat sebagai minyak goreng. Pembuatan minyak kelapa secara tradisional dilakukan dengan pemanasan pada suhu tinggi. Pembuatan minyak kelapa secara tradisional ini banyak menimbulkan kerugian. Sebagai contoh, saat membuatnya dilakukan pemanasan yang tinggi yang dapat mengubah struktur minyak serta menghasilkan warna minyak yang kurang baik. Dewasa atau modern ini telah banyak ditemukan suatu metode pembuatan minyak kelapa yang dapat mengatasi kerugian-kerugian yang terjadi selama proses pembuatan minyak ini. Salah satu metode yang ada pada saat ini dan sering digunakan yaitu metode fermentasi. Nah, pada metode fermentasi ini, pada tahapan awal kelapa segar diparut untuk diambil santannya. Selanjutnya, santan ini didiamkan selama 1 jam sampai 2 jam hingga terbentuk biang santan yang menggumpal. Selanjutnya, biang santan ini difermentasi selama 1 sampai 2 hari. Caranya dengan menggunakan enzim secara langsung atau tidak. Dapat pula menambahkan larutan cuka atau ragi untuk mencegah protein berikatan dengan minyak dan karbohidrat sehingga dapat terpisah dengan baik. Proses fermentasi dapat dikatakan berhasil apabila terbentuk 3 lapisan dan tidak berhasil jika tidak terdapat atau terbentuk 3 lapisan, yaitu lapisan pada bagian atas merupakan minyak murni, lapisan pada bagian tengah merupakan blondo, dan lapisan pada bagian paling bawah merupakan air. Nah, setelah dilakukan fermentasi selama 1 atau sampai 2 hari, maka akan terbentuk 3 lapisan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, 3 lapisan ini kemudian dipisahkan minyaknya sehingga diperoleh minyak kelapa murni atau VCO. VCO merupakan jenis minyak yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Hal ini didasarkan pada penelitian bahwa VCO tidak menimbulkan gangguan pada tubuh manusia. Zat kimia alami yang terdapat pada VCO terbukti secara klinis dapat meningkatkan sistem imun sehingga dapat menyembuhkan penyakit. Nah, dibandingkan dengan minyak kelapa yang diolah secara tradisional, VCO sendiri memiliki keunggulan yaitu kadar air dan bebas rendah asam lemak, tidak berwarna atau bening, beraroma harum, dan daya simpan dari minyak ini lebih lama. Dalam perkembangannya, VCO telah dimanfaatkan sebagai bahan baku farmasi, kosmetik, dan pangan. Manfaat dari VCO sendiri yaitu meningkatkan daya tahan terhadap penyakit serta mempercepat proses penyembuhan.
Manfaat tersebut ditimbulkan dari peningkatan metabolisme dari penambahan energi yang dihasilkan, sehingga mengakibatkan sel-sel dalam tubuh bekerja lebih efisien. Mereka membentuk sel-sel baru serta mengganti sel-sel yang rusak dengan lebih cepat. VCO di dalam tubuh menghasilkan energi saja, tidak seperti minyak sayur yang berakhir di dalam tubuh sebagai energi, kolesterol, dan lemak. Nah, selanjutnya mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama untuk alat, yaitu ada baskom, mangkok, panci mini, saringan, plastik, sendok, dan juga botol. Kemudian untuk bahannya sendiri, ada dua. Yang pertama ada kelapa parut yang tua dan juga air hangat. Nah, selanjutnya kita akan melihat prosedur kerja secara sederhana dalam pembuatan minyak kelapa murni atau VCO. Nah, setelah melakukan praktikum sederhana di rumah dalam pembuatan VCO atau virgin coconut oil beserta prosedur kerja yang sudah ditampilkan sebelumnya, didapatkan beberapa hasil pengamatan. Untuk yang pertama, saat santan yang diperoleh dengan kelapa parut yang diperas didiamkan selama 2,5 jam. Didapatkan hasil yaitu terbentuk dua lapisan, di mana lapisan atas tersebut yaitu biang santan dan lapisan bawah yaitu air santan. Kemudian untuk perlakuan yang kedua, biang santan yang sudah diperoleh dan sudah dipisahkan dari air santan ini didiamkan atau dilakukan fermentasi selama 24 jam tanpa penambahan bahan apapun. Dengan hasil pengamatan yaitu terbentuk 3 lapisan, di mana lapisan atas yaitu minyak, lalu lapisan tengah itu ada blondo, dan lapisan paling bawah itu adalah air. Kemudian ketiga lapisan ini dipisahkan dengan cara melakukan pemanasan pada blondo dan juga minyak. Dengan hasil pengamatan yaitu minyak terpisah dari blondo dan juga air, serta minyak yang dihasilkan dari proses ini menghasilkan warna agak kekuningan. Dari hasil pengamatan yang didapat, selanjutnya dirancang pembahasan di mana dalam praktikum pembuatan minyak kelapa murni ini dengan metode fermentasi, saya menggunakan satu buah kelapa tua yang besar yang sudah diparut. Kemudian kelapa yang sudah diparut ini dibuat menjadi santan
dengan meremas menggunakan yang dicampur dengan air hangat atau suam-suam kuku, yang kemudian santan yang diperoleh ini didiamkan selama 2,5 jam dengan hasil yang diperoleh yaitu terbentuknya 2 lapisan, di mana lapisan tersebut ada biang santan pada lapisan atas dan air santan pada lapisan bawah. Air biang santan atau blondo yang terbentuk dari lapisan sebelumnya dipisahkan dengan airnya, kemudian blondo atau biang santan ini dilakukan fermentasi atau didiamkan selama 24 jam, di mana saat didiamkan selama 24 jam terbentuk 3 lapisan. Nah, mengapa terbentuk 3 lapisan? Dikarenakan senyawa-senyawa penyusun emulsi dari krim santan ini mengalami proses pemecahan selama proses fermentasi atau saat didiamkan selama 24 jam. Nah, dalam metabolisme sel, senyawa karbohidrat dalam krim santan atau biang santan merupakan sumber karbon bagi bakteri asam laktat yang berfungsi sebagai sumber energi. Penurunan pH substrat disebabkan oleh terbentuknya asam laktat dari karbohidrat, sehingga krim santan mengalami denaturasi dan penggumpalan oleh protein yang juga sebagai emulsifier. Nah, setelah terbentuknya 3 lapisan tersebut, kemudian minyak dipisahkan melalui pemanasan dengan api sedang. Dan tujuan pemanasan ini agar minyak dapat terpisah dengan baik atau terpisah dengan mudah. Walaupun sebenarnya kita bisa memisahkan minyak ini menggunakan pipet kecil yang ditusuk pada plastik, tapi saya ingin mencoba melalui pemanasan dengan dihasilkannya minyak yang mengandung sedikit air, di mana minyak yang saya hasilkan itu berwarna agak kekuningan. Biasanya saat orang membuat minyak kelapa murni atau VCO ini dengan hasil yang baik itu akan menghasilkan warna bening seperti air, kemudian tidak memiliki bau atau colorless, serta mempertahankan bau dan rasa khas buah kelapa yang segar. Hasil dari warna yang dihasilkan dari minyak kelapa murni yang berwarna bening ini dikarenakan tidak adanya pemanasan yang membuat warna minyak menjadi bening jernih. Tetapi karena saya memisahkannya melakukan pemanasan, maka dihasilkan warna minyak agak kuningan. Mengapa demikian? Karena dalam proses pemanasan berakibat terjadinya hidrolisis pada komponen karbohidrat, protein, dan minyak, dan reaksi oksidasi yang juga berpengaruh pada warna minyak yang dihasilkan. Di dalam pembuatan minyak VCO ini, kita juga bisa mengetahui pengaruh lama dari fermentasi yang dilakukan terhadap sifat fisik dan juga organoleptik dari minyak kelapa murni yang dihasilkan. Nah, saya mencari beberapa jurnal atau referensi mengenai pengaruh lama dari fermentasi yang dilakukan terhadap sifat fisik dan juga organoleptik dari VCO dengan menggunakan enzim, yaitu enzim Khamir. Di mana pada penelitian ini dilakukan penelitian berupa rancangan acak lengkap atau RAL dengan perlakuan lama fermentasi sebanyak 6 perlakuan. Variable dependent yaitu sifat fisik dan juga sifat organoleptik yang akan diuji. Sedangkan untuk variable independennya yaitu lama dari fermentasi yang dilakukan dengan 6 perlakuan. Di mana masing-masing percobaan dilakukan ulang sebanyak 4 kali dengan bahan utama dalam pembuatan minyak kelapa dalam penelitian ini yaitu jenis tipikal atau Cocos nuciferalin yang berumur 12-13 bulan dengan penambahan enzim dari Khamir atau Saccharomyces cerevisiae, di mana dinyatakan bahwa lama fermentasi yang dilakukan dengan penambahan enzim Khamir ini tidak berpengaruh terhadap sifat fisik VCO yang meliputi berat jenis dan juga indeks bias. Uji hedonik terhadap VCO dengan lama fermentasinya berpengaruh terhadap warna dan juga kekentalan dari sifat organoleptik dari VCO ini.
Lama fermentasi memperlihatkan kekentalan dari VCO ini cenderung menurun, diduga karena penurunan total padatan. Dan pada warna dari VCO ini terjadi perubahan warna dapat dikarenakan terjadinya reaksi Maillard, yaitu reaksi antara karbohidrat khususnya gula produksi seperti fruktosa dan gugus amina primer yang berasal dari protein susu. Namun pada beberapa perlakuan dengan lama fermentasi ini tidak berpengaruh terhadap aroma yang dihasilkan dari minyak kelapa murni ini. Rendemen juga berdampak terhadap lama fermentasi yang dilakukan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu semakin tinggi enzim dari Saccharomyces cerevisiae atau kamir yang meningkat, maka semakin banyak ikatan peptida dalam protein santan yang menyelubungi minyak dan dapat dihidrolisis karena enzim yang berasal dari kamir ini, yaitu enzim proteolitik yang dapat menghidrolisis ikatan peptida. Nah, semakin lamanya fermentasi, maka kecepatan reaksi hidrolisis protein semakin meningkat, sehingga minyak yang dapat dibebaskan dari selubung protein juga semakin banyak, sehingga rendemen yang dihasilkan dari minyak ini semakin tinggi. Nah, dari pembahasan dan juga pengamatan yang sudah dibahas, maka didapatkan kesimpulan untuk yang pertama, pada pembuatan minyak VCO ini dengan menggunakan metode fermentasi, dihasilkan minyak VCO dengan warna agak kuningan, di mana warna ini disebabkan oleh pemanasan. Kemudian untuk yang kedua yaitu lama waktu fermentasi pada minyak VCO dengan menggunakan enzim dari kamir ini ternyata mempengaruhi rendemen dan juga warna dari minyak yang dihasilkan. Baik, ini beberapa referensi yang saya gunakan dalam menyusun laporan praktikum pembuatan VCO dengan metode fermentasi ini. Pertama, referensi dari Raharja, Sapta, dan juga Maya Duyuni pada tahun 2008 dengan judul Kajian Sifat Fisiko-Kimia Ekstrak Minyak Kelapa Murni yang dibuat dengan metode pembekuan krim santan. Lalu ada Isworo Cukup Teguh, yaitu tentang pengaruh lama fermentasi pada produksi minyak kelapa murni atau VCO terhadap sifat fisik, kimia, dan juga organoleptik. Kemudian beberapa jurnal, yaitu Jurnal Ilmiah Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam mengenai pengaruh banyak kelapa yang digunakan serta rendemen yang dihasilkan dari minyak tersebut. Baik, sekian presentasi saya mengenai hasil laporan praktikum pembuatan minyak kelapa murni atau VCO yang saya lakukan secara sederhana di rumah. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen karena sudah memberikan saya kesempatan untuk melaporkan hasil praktikum saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.